perdagangan atau itu bener nggak? Ya didengar di kuping aja lah. Lu tadi ngomong dia mancing lu. Oh enggak dong, maksud saya gini kan baliknya lu nyaman nggak? Hey Dad, look at me. Hari ini ku akan semuanya Meledak dong, boy. Masuk ke pedabur ketiga nih. ketiga. Terakhir ya? Yes. Ada yang keempat ya? Enggak, udah enough. Bohong, nggak pernah cukup kayaknya. Oke, jadi ini gue kedatangan ya. Wih, sini pengamen profesional. Wih, pengamen tapi luar biasa loh. Profesional semua orang udah ngamen profesional dong. Iya. Profesional musisi. Ini dengan Diosdu, yoi set boy. Ya. Apa sebutannya? Diosdu. Profesional set boy. Profesional set boy. Profesional. Karena aku yang jadi korban. Oh gitu. Jadi sedih. Oh iya, lu dari tahun berapa berarti ke boxing sebenarnya? Pas pertama kali ke box case itu 2016. 2016. Karena pas 2016 akhir itu dia udah bawa pedal board gue dan udah nenteng box case. Jadi itu jadinya tuh pas di November kalau nggak Oktober deh tuh pasti barang si box case gue yang pertama sama lo. Karena pedal board pertama ya? Pedal board. Oke. Enggak, bukan pedal board gue udah ada. Box case, hard case-nya ya. Oke. Hard case-nya itu yang nggak ada pada saat itu. Jadi sebelum gue punya hard case itu ya udah nenteng tuh ke GI, ke Social House. Karena pertama kali dia manggung sendiri itu ya di 2016 akhir gitu. itu. Berarti lu begitu mulai manggung sendiri yang solo project lu itu? Dalam 2 bulan. Udah kumpul, gue langsung telepon Albert. Oh berarti bayarannya kenceng juga ya, baru manggung langsung ke Buksis ya? Karena pada saat itu gue belum ada tanggungan. belum ada yang kayak gimana, karena masih kuliah juga kan. Oh iya siap. Ya tapi tetap sih gue happy banget, dari dulu gue pengen bikin konten sama lu tuh pengen jadi kayaknya. Iya. Udah berapa tahun lalu dari? Ada sih kayak waktu itu pernah kita buat, tapi karena kalau gradingnya jelek kayak enggak. Iya itu gue yang edit, Gara-gara kumel aja. Tapi itu benar-benar jadi waktu itu kita bikin gara-gara habis bikin hard case yang flight ya. Yang gede banget. Kita habis foto session tuh di luar. Lu tau kan Romangun kayak gimana kan? Bener. Karena gini kayak curang aja, kalau gue kan emang kayak sama mateng, kalau dia putih dia mau diapain aja, mau dibikin ungu mau apa bagus aja tonnya. Mana ada bikin ungu, gue setan Thailand. Ya maksudnya cara kalau mau diunguin juga lu pasti masih aman. Karena base-nya udah aman. Wih gila, base-nya udah aman. Biasa lu hina-hina gue, sekarang bagus-bagus ini. Kan soalnya itu lagi di tender rekam. Oke. Nah ini sekarang kesini mau ngapain jadinya? Di sini hari ini ada problematika biasalah perpedalan. Dan bisa dibilang emang udah sering bolak-balik, tapi karena memang ganti-ganti efek terus kan. Tapi sekarang karena kita udah dewasa ya. Wih sih. Karena kita udah dewasa dan memang sudah banyak tanggungan yang harus kita tanggung. Iya. Jadi udahlah stop kita beli efek. Stop beli efek ya. Nah tapi sekarang di sini ada problemnya itu Dio kesini mau mencari sesuatu yang salah, karena waktu itu tuh si efek Dio ini udah jadi, tapi tone-nya tuh kayak rada sak gitu loh, tone sak gitu. Nah nggak tahu gara-gara emang waktu itu kita buru-buru kerjainnya, karena emang deadline ada panggungan. Terus habis itu kayak ada sesuatu yang salah atau memang kebanyakan efek dan jadi latensinya jadi kurang atau gimana kan. Terus makanya hari ini kita mau kobok-kobok kita cobain satu-satu ya. Kita tes soundnya dulu segala macam, cocok baru rakit. Kalau dari dulu kita belum sempet gitu kayaknya. Karena dari dulu tuh kita lebih ke teori kan, kayak ini harusnya ini tapi kayak belum cocok sama selera kali ya. Dan sebenarnya bukan karena itu sih, karena hari ini si Albert lebih mau ke pamer. Karena kayak gue sekarang ada studio baru. Ya udah, pokoknya habis ini bakal kita langsung tes aja ya semua pedal-pedalnya. Ini prosesnya bakal panjang banget ya. Kita lihat langsung gimana prosesnya. Ikutin terus videonya. Let's go. Nah ini dia nih, udah dirakit semuanya ya di suara pedal board. Kita bakal cobain routingan yang saran dulu ya, saran yang tadi kita
kayaknya paling bagus begini nih. Tapi kita coba, lu suka nggak soundnya? Nah sekarang tes dulu. Ini cuma Irredeemable nyala nih. Yes. Cobain. Nah ini sih, terlalu cempreng nggak? Kecemprengan sih. Nah, ya udah main lagi. Itu apa karena gue main di ini? Gak apa-apa, harus gitu, emang gitu. di bridge. Masih cempreng. Coba tes di neck. Ya, asik kan? Udah enak. Oke. Baru biasa pakai kompresor nyala terus. Kompresor nyala terus. Oke, coba. Nah, volume udah sama. Ini sama, kurang naik lagi lah. Naik lagi ya. Tuh, ya kan? Lagi ya. Iya. Ya, Pak. Ayo. Dikit aja. Oke, udah. Coba main terus. Hey Dad, look at me. Hari ini ku akan dia rock coy, rock Mandarin. Berarti orange pakai amplinya. Kan Mandarin kalau di ini di apa namanya di multi effect Mandarin. Ganti gitar dah. Sekarang ini. Ya, good. Sekarang ini. Mantap. Semuanya. Meledak dong, boy. Itunya gede. Meledak. Tapi secara sinyal sebenarnya udah aman. Pertanyaan lagi kan tadi sebelum ini kita bongkar-bongkar dari pedal gue awal, depannya gue kasih si buffer kan. Ya, ini nggak pakai buffer nih. Buffernya ini. Iya, buffer dia doang ada dia. Bolecun. Ujungnya dua mesa. Ini dia. Ujungnya ini dua, karena kenapa dua? Karena stereo kan, buat CLR. Nah terus menurut Albert, ini better kita pakai lagi apa enggak? Cobain aja. Yuk. Coba. Tapi feeling gue kayaknya pas pakai buffer lebih open. Bright. Dengerin di sini nih ya, coba ya, yang clean aja. Clean ya. Ini enggak. Pakai booster sih. Lebih bright. Kayak booster coba nih. Jadi mitos ternyata buffer itu perdagangan atau itu bener nggak? Ya didengar di kuping aja lah. Lu tadi ngomong dia mancing loh. Oh enggak dong, maksud saya gini kan baliknya lu nyaman nggak? Oh. Ya kan, kalau merasa perlu silahkan pakai, kalau merasa tidak perlu buat apa? Ini jawabannya politika. Tapi banyak orang yang nggak pakai juga tetap enak. Iya sih. Ya kan? Karena nggak ada sound yang sampai ke cut gimana, sampai apa volume segala macam sampai down semuanya juga nggak ada. Dan line signal lu dari gitar ini udah ke boost sama si pedal-pedal lainnya. Maksud gua kalau emang tadi lu merasa lebih bright dan lu lebih suka dengan yang seperti itu, pasang aja. Pasang aja ya. Iya, kan nggak gimana-gimana juga. Sure. Ini sebentar bakal gua catat dulu apa namanya patch-nya gimana, urutannya semua ya kan. Nanti kita langsung lihat aja gimana prosesnya selama perakitan, ya pokoknya itu ya. Terus nanti bakal ketemu dia lagi. Sure. Oh, Karin makan papaya. Cakep. Sampai ketemu ya. Asik. Jangan itu loh, karena kita lagi bulan Ramadan, Jadi pantunnya ini, kulum-kulum kunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Iya. Gila. Ayo. Momen buyam. Nah ini dia nih. Tadi udah dada videonya.
Oke. Tradolnya nggak cuma Kita lanjut. Tradolnya ada berapa pedalboardnya? Ada 3, ini yang kedua. Yang kedua. Nah, ini adalah pedalboard yang biasa dibawa dan dipakai setiap reguler. Reguler, berarti buat di kafe? Yes, di kafe-kafe. Kalau ini tuh kemarin memang kita mau ngecek aja, nge-maintain sih, karena emang udah lama banget terakhir kita bawa ke sini kan emang. Lama sih, bener sih. Ada setahunan lah. Dan apalagi si kabel-kabelnya juga solderless kan, jadi Masih agak solderless. riskan aja karena kan emang cara masangnya Ya, kan tiap hari pindah-pindah tempat terus. ya jadi gitu sih. Begitu dibawa dia ada getaran ke banting mungkin atau apa kan takutnya bautnya kendor kan. Terus sama jasa bersih-bersih dari Boxcase tuh bisa. Jasa bersih-bersih. Albert apa sih itu? Apalagi sih ke si Yang bersih-bersih gitu, Albert Swike. Lu mau tau si Swike nih lagi bikin video modelnya ke Swike kasih mirror. Nah, ini Swike nih. Kasihan. Swike panggang kalau nggak Swike rebus. Semoga studio tambah gede nanti ya. Aduh kasihan. Iya kan. Kayak gitu kurang lebih. Nah di sini sekarang adalah memang kita mau ngecek persinyal-sinyalan, kabel dan lain-lain. Karena kemarin tuh ada beberapa kendala sih pas lagi main tiba-tiba ada kayak noise nggak jelas gitu. Nah kayak gue takut itu emang ya kendor atau di mana gitu. Iya, siap. Tapi mungkin kita cobain dulu kali ya. Yuk kita coba. Langsung coba ya. Udah. Tapi aman nih berarti ini. Aman. Jadi memang jadi pas tadi kita ngecek beberapa tuh memang ada yang beberapa kendor sih. Iya. Tapi tadi nggak sempat direkam, tapi emang kilat kerjaannya dia langsung sat-sat. Perkaranya cuma di sini doang sih, kayak beberapa jack yang karena memang
sering kegesek-gesek pas kita emang udah kelar kan. Iya, bawa-bawa gitu kan. Memang paling sering sih kena ini sih. Ini ya, jack ini berarti ya. Makanya tadi habis ini udah diganti sama Albert. Kerjaannya dia cepet banget. So kalau misalkan kalian yang mau butuh-butuh cepet apa-apa langsung ke Albert aja. Siap. Ini the best ya. Thank you so much. Ini pedalang kedua. Pedalang kedua. So nanti habis ini ada pedalang ketiga. Yes. Ya. Okay. Lanjut ya. Oke. Let's go. Sekarang masuk ke pedabur ketiga nih. Ketiga. Terakhir ya. Yes. Ada yang keempat ya? Enggak, udah. Enough. Nggak pernah cukup kayaknya. Oke. Nah, pedabur ketiga kenapa? Pedalboard ketiga problemnya tuh sama kayak kita di pedalboard pertama. Jadi semuanya kayak ada sesuatu yang mengganjal, tapi ternyata kayaknya diagnosa Bapak Albert tuh kayaknya sama kayak di awal. Negara kebalik gitu. Tapi untuk semua perihal perkabelan dan lain-lain, insya Allah aman. Nah, kalau yang ini berarti nanti bakal diubah kayaknya posisi pedalnya ya. Ya. Supaya boosternya sesuai yang lo inginkan lah hasil gitu ya. Bener. Mau kita tes dulu? Kita tes dulu. Ya, nanti gimana-gimananya. Yes. Baru dijelasin lagi deh. Ini benar-benar kayak coba clean ya, sound clean-nya dulu. Ini neck-nya. Nah, terus yang gue suka Skull Box ini. Iya. Apa ya? Dinamikanya gue suka banget. Kayak gue ngeteknya pelan, nuansa si clean-nya masih ada, tapi pas gue attack sedikit, jadi kayak udah apa ya? Udah kayak bawa ampli sendiri gitu loh. Kayak ampli bener lah. Hasil dinamiknya bagus banget. Gitu. Ya, ini si delay biasa, delay digital. Ini nih gue suka banget si slow. Dia reverb ya? Reverb. Jadi kayak gue mau beli big scale lagi rada expensive. Nah tapi di slow ini ada satu feature kan kayak buat gue ada satu preset yang agak menyamai ya. Ini buat gue agak menyamai si big sky. Itu kalau nggak salah di bagian dream. Ngeracunin lagi nih orang. Di bagian dream. Lu kayak ini yang dream ini. Yoi, berarti switch-nya ke bawah ya? Switch-nya ke bawah. Oke, coba. Jadi kita decay-nya di jam 12, filter ya. Coba. Happy Sunday banget coy. Happy Sunday. Oh iya. Climaxnya you are the new. Gitu deh. Kurang lebih kayak gitu. Terus tapi permasalahan tadi tuh memang kadang-kadang pas gue mau bikin ke boosternya tuh kayak rada mampet kayak di awal. Katana ya? Iya. Nggak kebuka gitu loh. Iya. Tapi nanti abis ini Bapak Albert bakal kobok-kobok untuk membenarkan semua yang harus dibenarkan. Kobok tuh apa? Kobox guys maksudnya? Kobox. Hey. Ini kan harus diangkat. Oh iya harus gini. Oh iya benar. Iya dong. Berarti sementara kita bakal coba-coba lagi pokoknya. Terus dicari tahu bener kenapa sih problemnya dan apa yang harus diubah supaya benar sesuai keinginan nih boosternya ya. Benar. Alright kalau gitu. Langsung kita lihat prosesnya gimana. Let's go. Okay. Ini setelah beberapa jam ya kan. Waktu yang panjang lah ya. Akhirnya bagian kabel audio selesai juga. Pinggang mau patah sih coy. Cuma puas. Oke lah, pada saat routing memang pasti capek, pasti pinggang sakit ya kan, namanya usia ya nggak. Cuma pada saat ngeliat hasilnya tuh senang sendiri gitu, udah puas gitu ngeliatnya. Nah kita lihat gimana hasilnya. Nah ini tampilan atasnya dulu nih ya. Ini sudah sesuai dengan layout yang diminta sama Diosdu. Kabel-kabel semua pakai square plug kalau ini, karena sebenarnya pakai kabel lama ya. Terus kita resize lagi, kita rapiin lagi semuanya. Kita akan balik pedal boardnya, kita lihat bagian bawahnya. Nah,
Ini dia bagian bawahnya setelah kabel audio semua kepasang ya. Jadi ada 2 pedal di bawah, pasang di bawah, 1 kompresor, yang 1 noise gate untuk si JHS Sweety. Jadi dia di isolate di sini yang JHS Sweety-nya. Sisanya jalur routingnya biasa ya. Ini kabel-kabel ini lihatnya, aduh seneng banget sih. Gue setelah mengerjakan seneng banget. Ini ada 1 aja yang belum dirapiin ya. Ini akan dilanjutkan lagi di hari berikutnya. Setelah itu tinggal persoalan kabel power supply. Nah ini untuk input dari listrik pusat udah diganti pakai jack power cord yang L ya, jadi nggak makan tempat, space ini bisa ngirit space banget sih. Oke, terus nanti kabelnya akan disambung ya. Ini kita custom ya, akan disambung ke ini dia fuse power socket. Nah, ini akan ditempel di sini sih pasti. Karena di bawah sini ada kabel audio yang pasti ini, apalagi dari listrik dari sumber juga nggak boleh bersebelahan ya, bisa bikin noise. Besok akan lanjut untuk kabel power supply-nya dari Zuma dan dari Ohai. Oke? Nah, gimana? Setelah ngelihat hasil pemasangan kabel audio untuk pedal board di Osdo nih. Kalau gue sih ngeliatnya puas banget ya, karena bagian bawah pedal board itu bisa ditata dengan baik ya kan, terus kelihatannya clean banget gitu loh. Gue sih seneng. Kayak gitulah. Nanti kalau misalkan udah nggak sabar atau pusing misalnya gitu ya, karena kan nggak semua orang punya waktu untuk ngerakit kayak gini gitu loh, bisa langsung dikirim ke Box JR. Ikutin terus, lihat gimana prosesnya, dan yang pastinya lihat gimana hasilnya. Oke? Let's go. Nah ini kalau dilihat bagian bawahnya ya, ini udah dipasangin semua untuk kabel power supply-nya sudah terpasang. Jadi dari atas nih, ini kabel power supply, kabel listrik untuk ke listrik pusat ini, ke fuse power socket yang di sini nih ya. Ini nanti terakhir bakal dipasang. Ini kabel-kabel yang dari pedalnya. Jadi salah satu tips supaya bisa rapi juga, kita harus tentuin dulu nih, karena ini akan ada 2 power supply ya. 1 si Ojai, 1 si Zuma nih ya. Tuh. Nah, kita sentuhin dulu pedal mana aja yang masuk di sebelah sini dan pedal mana aja yang masuk sebelah sini. Dan karena pedal board lumayan gede, 2 power supply-nya kita pisah posisinya kanan dan kiri. Nah, yang kita tahu kan di Ojai apa namanya 5 channel ya. Usahakan kalau pakai kabel bawaan, kita pakai kabel yang pendek-pendek dulu nih. Misalkan ini 1, 2, nah ini 3, 4, 5. Jadi 5 ini akan masuk ke si Ojai. Nah ini ada 1 kabel panjang ya, akan kita fungsikan untuk masuk ke Zuma. Zuma ada 9 channel, di sini masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi masih ada sisa 2. Sisa 2-nya buat apa? Nanti sisa 2-nya akan dipakai untuk Wami. Jadi yang 2 akan digabung untuk nyalain si Wami dari Digitech ini, karena dia butuh ampere yang lebih besar. Nah, ini kalau mau dibalik jangan lupa kasih tatakan dulu ya, supaya pedalnya juga lebih aman. Kita akan langsung lanjut prosesnya untuk pemasangan kabel power supply. Untuk masalah kabel manajemen harus direncanakan dari awal nih. Misalkan kayak gini ya, ini semua mountisnya udah ditentukan dulu. Oh nih bakal jalurnya ke sini gimana ya. Jadi kita bisa lebih teratur. Jadi nggak pas pasang kabel terus tiba-tiba langsung ditumpuk-tumpuk semua gitu aja, jadi kelihatan berantakan ya. Dan yang pastinya yang paling penting, kabel audio dan kabel power supply itu nggak boleh paralel garis lurus ya. Jadi kalau ini misalkan ada kabel audio nih ya, jangan garis lurus gini terus diikat ya kalau mau crossing begini, supaya menghindari kemungkinan terjadinya noise. Untuk noise itu kan sebenarnya variabelnya banyak ya kan, karena variabel banyak jadi mending satu persatu kita amanin aja. Yang bisa menimbulkan risiko noise mending dihindarin langsung, dan kita langsung pasang sebaik mungkin supaya menghindari hal-hal yang nggak diinginkan kayak gitu, daripada nanti udah jadi terus kita ngulang lagi malah ngulik gitu, mana nih yang bikin noise segala macem ya kan. Mending dari awal semua faktor-faktor yang bisa bikin noise itu kita hindarin deh, hal sekecil apapun. Kita bakal proses nih ya untuk yang power supply ini. Pertama pastinya gua akan ukur kabelnya dulu ya, ukur kabelnya, terus nanti akan di resize ya, jadi supaya rapi juga dan nggak kebanyakan kabel ngegulung di bawah. Sama kalau ada problem juga tracingnya lebih gampang, mana nih yang masalah dan lain-lain. Jadi kabelnya nggak banyak digulung-gulung wah digubet-gubet kuat begitulah ya pokoknya. Jadi kabel power supply akan disesuaikan panjangnya, disesuaikan dengan kebutuhannya supaya lebih rapi. Ayo kita proses. Nah, ini udah selesai untuk kabel power supply-nya ya. Kita lihat aja kayak langsung hasilnya gimana ya. Ini dia.
Nih, gue kasih tunjuk. Oke, jadi ini kabel power supply udah kepasang semua nih ya. Di sini ada salah hitung, harusnya 5, gue isinya 4, tapi nggak apa-apa. Ada sisa 1. Di sini masih ada sisa 2 channel ya. Nah, ini sisa 2 channel udah dipasang semua, kabel udah rapi semua, tinggal dibersih-bersihin kayak gini. Sisa potongan kabel. Terus ada satu kabel yang kabel audio sih sebenarnya. Nah, ini sengaja ini kepanjangan sebenarnya ya. Ini kepanjangan kabel apa? Ini tuh kabel dari input nih. Ya, kabel dari sini nih ya sebenarnya. Nah, ini kabel ini nih. Ini tempatnya gitar masuk di sini, terus ke efek yang pertama. Tadinya mau dipendekin biar lebih clean gitu ya. Cuma karena mengingat si Diosdu ini ya kan, si Dio ini suka rubah-rubah posisi pedal, daripada nanti kalau berubah posisi dia kependekan harus kabel baru kan sayang. Jadi lebih baik gue rapin gini aja. Terus ya kurang lebih begitu. Tinggal sekarang mau pasang ini sih untuk kabel power supply ya dari pusat yang akan nyambung ke fuse power socket ini. Nah, akan nyambung ke sini. Sisanya aman, udah semua kabel power supply udah kepasang. Kita lanjut lagi yuk. Let's go. Nah, ini pedalboardnya Diosdu akhirnya udah selesai semuanya, dari kabel listrik, kabel audio, dan lain-lain, pokoknya sudah beres. Untuk Wami akhirnya emang di Kirin doubler ya, jadi karena dia pakai ampere gede, jadi 2 channel di Zuma itu digabungin supaya ampere lebih besar. Satu Zuma kan 500 mAh, pakai 2 jadi 1000, tapi voltasenya nggak boleh berubah, tetap di 9. Nah, ini detailnya ya, ini masih jacknya masih pakai square plug ya, karena emang ini rerouting ya, sebelum ada BSJ plug, semua pakai square plug ya. Nah, square plug atau BSJ plug tuh bagusnya kalau untuk space pedalboard ini jadi lebih rapi juga ya. Dan dia bisa bersebelahan untuk jack female di pedal yang sesempit ini, yang semepet ini pun masih bisa. Ini untuk dittow ya. Nah, ini semua pakai square plug. Nah, kita akan lihat bawahnya gimana nih. Serapi apa sih bawahnya ya? Let's go. Nah, ini dia bagian. Oke, ini bagian bawahnya. Jadi di sini ada noise gate untuk isolate si Sweety, karena Sweety masuknya distortion yang noise-nya lumayan kadang-kadang mengganggu juga, jadi dipakai ini di isolate. Terus ada kompresor juga yang always on ya, jadi 2 kompresor, dan si Sentry ini emang always on. Nah, ini dia kabel power supply ini crossing ya. Jadi nggak paralel. Kalaupun harus jalurnya paralel, dia pasti ada jarak. Jadi nggak mepet, menghindari noise kayak gitu. Dan untuk jack apa namanya si power supply, semuanya udah pakai ini dia Bastronic USA ya. Langsung kelihatannya rapi banget ya. Gue yang ngerjain aja rasanya puas banget nih. Nah, tinggal ini doang sih. Ini yang harus dipasang di sini karena ini kan sumber listriknya ya. Listrik yang lumayan agak besar dari sumber listrik harus dipisah. Karena kebetulan di bawah sini ada kabel audio juga, jadi nggak boleh di bawah begitu nanti. Terus yang pasti untuk ini dari fuse power socket kita kasih casing, untuk audio casing terpisah juga plastik supaya nggak induktif ya, jadi nggak saling mengganggu sinyalnya. Ini juga ada, ini input gitar kita tutupin juga jacknya. Terus yang di sebelah sini juga outputnya kita tutupin pakai casing plastik juga ya, supaya lebih aman, nggak terekspos. Nah, untuk kabel-kabelnya kayak gini nih. Wah, udah semua udah beres. Ini dia kesenangan dari routing, begitu selesai dan terlihat semuanya rapi, banyak space kosong juga, kayak bisa lebih tertata lah yang paling nggak ya. Jadi kalau di sini gue bikinnya emang sengaja, jadi jalurnya bentuknya pengennya begini sih, letter U ya. Yang jalur utamanya sebenarnya ini. Nah, ini yang kabel-kabel lainnya, dan untuk power supply semua crossing. Di sini crossing kabel audio, kabel power supply. Di sini kabel audio, kabel power supply, semua crossing. Ya, ini ada yang bersebelahan, tetap harus dikasih jarak. Paling gitu kalau mau routing. Langsung kita tes. Nge-recordnya itu direct ke sound card ya, langsung direkam pakai Logic Pro. Karena udah ada si Iridium ini nih. Karena sudah ada Iridium, jadi kita mending direct aja. Ini kondisi soundnya atau volume dibuka ya, nggak dipegang sama sekali ya. Udah, kita bakal tes dulu. Pertama kita record. Oke, record ini nggak ada noise sama sekali ya, padahal ini kebuka. Ya, padahal udah kebuka semua nih. Kita gedein lagi coba. Dari Iridium. Oke, kita langsung coba ke Julia. Gitu ya, nih satu, terus kita boost pakai Benson. Terus ada Benson preamp.
Terus ada si Sweetie. Kayaknya masih bisa digedein lagi sih volume sih. Coba kita dari sound card-nya. Ada Golden Reverberator. Terus ada Timeline. Oke, satu lagi. Wah, ini channelnya namanya Sad Boy nih. Ini dua, ya ini looper lah buat record-record aja ya. Misalkan ini tadi di pick up neck, kita ke bridge. Kasih room dikit. Benson. Sweetie. Kasih ini enaknya ini. Volumenya volume jari dulu aja. Pedal boardnya begitu udah siap buat tempur ya. Kalau nggak dipegangin senar pun nggak usah takut noise, intinya begitu. Berikutnya akan nanti diambil sama majikan yang pasti ya, sama Diosdu. Tes langsung bareng dia, langsung aja kita lihat nanti. Diosdu datang mau ngambil pedal boardnya, udah lama banget tinggal nggak datang, kampret emang. Tapi udah datang nih, kita lihat ya. Mana kita udah datang. Gerimis, Cok. Ayo ke sana yuk. Kan? Apa? Pak, laki pakai celana seksi banget lihat tuh. Pakai dulu lah. Oh, tuh. Celana populer kalau kata Bang Vega, pupunya diler-ler. Sangkain gue populer magazine aja. Lu lama banget. Udah mau gue jual di Topet pedal board lu. Anak muda, biasa. Udah, lu tau kan, kayak ya. Ya, oh ini tempat baru lu yuk. Hah? Ini tempat baru lu. Iya. Ganti sendal dulu, pakai sendal dulu. Pakai sendal dulu. Tapi gue ada satu keluhan sih di sini, karena kayak
Dia nyediain sendal tapi sendalnya nggak slim fit. Ya anjir, sendal slim fit apa cut bray? Kita masuk nih, kita lihat nih ya. Bakal dibuka nih pedalboardnya setelah berbulan-bulan ditinggal ya kan. Akhirnya Diosdo the professional set boy. Yo, udah buka lah. Bacot anjing. Sebelum kita buka terus pantun dulu. Oh, boleh. Oke. Hari-hari keluar dari rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Isinya mana? ih gila keren banget sih. Enggak, gue nggak tahu. Orang nggak ada isinya, nggak ada. Gue nggak bisa fake aja. Ya emang gitu. Gini udah. Kemarin perubahannya cuma apa dari solderless ya? Solderless, terus habis itu dijadiin solder. Kompresor yang kemarin kita ganti efek ya. Jadi kita tes langsung aja sambil bahas nih ya. Yuk, let's go. Sebentar ya, gue kepo sama kobok bawahnya. Angkat dulu. Duh, kompresornya jauh di ujung. Yoi. Terus ada si Sensi. Sensi. Sentri. PS. Sensi ini PS. Oh iya benar juga ya. Nyebrang ya. Ini namanya Sentri guys. Sisi elektronik dibilang Sensi. Ini sengaja tadi. PS. Kan seberang. Ini nyebrang. Gue nggak tahu kenapa kompresor di ujung, di bawah nggak kepencet. Jadi kayak emang ini cuma buat always on ya? Always on. Oke, ini juga always on kan? Udah nih? Udah? Gue pengen tahu dulu nih. Pedalboard itu kan banyak sebenarnya. Buat apa sih? Lebih ke panggung sama konsep. Dua-duanya berarti udah. Biasa dulu. Kokang nih. Jadi ada 3 kayak kemarin itu kan yang ada yang kecil. Big Sky dan lain-lain. Itu yang biasa gue buat manggung set malam reguler. Oh, itu konsepnya panggung gimana? Yang solo itu? Yang solo sendiri. Itu yang pakai looper. Even though ini juga ada looper kan. Nah itu tuh benar-benar cuman buat si khusus akustik. Oh, itu akustik. Oke. Makanya nggak ada apa sih kayak kabinet simulator dan lain-lain. Even though di Big Sky itu ada. Jadi cuma tinggal dimatiin. Nah, tapi kalau mau ringkas tiba-tiba BM mau main gitar pakai setup gue yang itu, ya sih dari Big Sky tinggal dinyalain kabinet simulator. Tapi nggak ada preamp dan lain-lain. Cuma itu emang buat akustik. Emang dasarnya untuk akustik. Oke. Terus yang si kecil, yang kecil tuh yang ada situ apa sih namanya? Torpedo. Kok torpedo? Torpedo. Kambing. Apa sih? Yang putih. Two notes. Kotor. Sop kambing. Torpedo biar kuat. itu lagi buat ya benar-benar yang gitaran doang, karena dari semua efek gitar gue yang 3 yang si akustik ada vokal efeknya sama si harmoni singer ini sama ya? Ini juga sama, barang paling tapi di setiap band kan lo emang lo nyanyi di setiap konsep lo yang beda-beda itu kan? Tapi pas yang si kecil ini emang gue maunya yang gitar aja. Lo nggak mau minum dulu? Soalnya serak banget. Ini baru akil balik. Baru gede. Emang gitu ya? Jadi jawabannya kayak masih kayak nongtot gitu apa sih nongtot ya? Nonjol ya? Nongtot. Nah yang ini buat apa yang ini? BM doang atau ada proyekan apa gitu loh? Kalau ini kan kayak beberapa teman-teman yang udah denger album Diosdo yang Blame Myself for Loving itu kan memang agak jengjet kan di beberapa lagu, dan even though si lagunya itu ada yang akustik dan lain, tapi kalau buat perform live itu beda, di bawah ini benar-benar ngeband. Lo pakai gitar ini? Pakai gitar ini. Oke. Tapi kalau yang ini nih untuk Where Is Your Heart sama Knife yang benar-benar emang di lagu gue tuh jebret banget, karena ini kan high gain. Terus kalau yang lainnya sisanya biasa tuh pakai Gibson Firebird, kalau enggak si Palir gue yang tele. Gitu. Oke. Jadi buat yang full band lu lah ya, ini album lu ya. Ini buat manggung full band. Berarti hasil sound di album lu itu ini sebenarnya dari sini soundnya? Iya. Dari pedal-pedal ini semua? Oke. Jadi total lu punya 3 set pedalboard ya? Yap, bener. Oke. Nah, pertama sebenarnya ini simpel sih ya. Dari input pedalboard dulu ya. Input pedalboard dibikin di pedalboardnya langsung nih, ya kan? Jadi nggak ada yang langsung colok ke pedalnya. Terus dari situ pasti pertama harmoni singer dulu kan? Dari sini baru ke Wami. Habis itu kemana coba? Ke Iridium. Salah. Salah ya? Kompresor. Oh iya, nggak kelihatan. Oh iya, kompresor di kolong. Nanti kita tunjukin dikerjain. Terus dari kompresor ke Benson preamp nih. Ini Benson preamp lu sebagai drive utama atau gimana? Drive utama. Drive utama ya? Jadi yang benar-benar bikin si mid
mid over apa mid gain itu dari Benson. Jadi sebagai karakter utama di sound gitar lu pasti ada dia lah isinya. Iya. Kebanyakan lah ya. Kebanyakan. Oke, habis itu ke Sentry. Sentry di bawah. Sentry di bawah. Karena itu noise gate. Gue cekin sekarang kayaknya, gue cek. Bagus. Sentry di bawah itu buat isolate si Sweetie. Nah, habis itu ada boost. Oh ya, ada ini. Benson. Ada Benson Germanium. Enggak, bukan nih, baca dong. Germanium Boss. Jemput ketemu bus. Ini habis itu ke Polytone ya. Dari Polytone baru ke Iridium. Ini nyala terus. Nyala terus karena kan si kabinet simulator sama modifikasi gitu semua di sini. Oh, M simulator sini ya. Iya. Habis itu dari Iridium ke ini Juleha nih. Ini enak banget padahal nih. Gila banget nih, gue suka banget. Habis itu ke delay. Delaynya mana delaynya? Oh, ini dia timeline. Boin. Widih set boy tulisannya. Lu tuh selalu sedih apa gimana sih? Kok profesional set boy selalu di Instagram lu tuh? Bukan masalah set boy atau itu lebih ke konsep tematik pas gue manggung. Oke. Karena kan maksudnya emang pas pada datang untuk nonton Diosdo itu semua requestan yang datang tuh pasti yang sedih-sedih semua. Makanya that's why kayak orang-orang taunya Diosdo set boy. Jadi kalau kita mau sedih-sedihin, nonton Dio. Gitu. Oh, jadi lu mengambil keuntungan di kesusahan orang sebenarnya? Enggak. Kan ada satu orang lagi sedih-sedih lu. Malah di situ Dio mengencourage mereka, ayo tetap sedih. Karena kalau kalian nggak sedih, kalian nggak nonton gua. Stay sad dong. Oh iya bener, makanya stay sad. Iya. Nobody loves you. Dari delay ke reverb nih, reverbnya apa? Reverbnya ini gue pakai UAD Gold. Kenapa milih itu? Karena springnya lucu, terus abis itu modulnya kayak... Springnya lucu tuh pas, kalau spring tuh goyang-goyang gitu-gitu Pak. Gimana maksudnya gimana? Itu spring bed. Oh spring, lucu. Kok kenapa sih lu selalu kasur gitu? Gue gak tau. Aduh. Berarti ini kita tes dulu nih suara ini. Yuk, boleh. Oke, coba. Dari mana? Lu pengen mulai dari mana dulu? Nyala. Wah bener. Oke, iya. Suaranya? ya. Udah aman. ASMR. Kayak keyboard, kayak lagi ngetes keyboard itu lah nggak sih? Iya lanjut. LR nggak? Radio. Udah nyala ternyata. Coba. Berarti dari tadi clean banget, nggak ada noise-nya ya? Gila. Padahal bolak-balik bongkar bawah. Udah 4 kali. Ya terus habis itu ini kan clean. Yeah. Dan clean yang pasti tuh ini selalu nyala. Itu selalu nyala? Ini selalu nyala. Reverb ya? Reverb selalu nyala. Wih, gila. Gua begitu tadi. Semua udah dicoba tapi emang paling suka tuh emang si yang hall. Oh gitu. Jadi kan dia ngawang-ngawang lucu gitu kan. Terus habis itu pas beberapa untuk part tertentu, gue bikin hall itu ngawang-ngawang the best. Hallnya ngawang-ngawang. Enak. Emang hallnya enak banget. Lagi kayak udah mulai kan. Selalu nyala. Tapi kalau misalkan yang preset Dio ini, si mixnya agak naik lebih sama decay-nya juga lebih banyak. Jadi untuk kayak layer lebih kental. Biar lebih becek ya. Yoi. Nah, lanjut. Coba yang becek. Gitu, itu becek. Oke. Ini yang kayak ya udah. Masih apa ya nggak putus lah. Tapi sebenarnya lu selama manggung 2 itu udah cukup banget sebenarnya reverbnya. Karena kayak setiap manggung tuh yang paling emang dibutuhin tuh reverb. Tapi kalau cuma sekedar reverb yang hall, spring dan lain-lain biasa aja ya udah kayak sepi. Oh iya sih. Walaupun terlalu udah, kering ya. Walaupun itu udah kita pakai preset yang hall itu kering, tapi emang yang dibutuh tuh ada si modulnya ini yang kayak si Big Sky punya, makanya that's why Big Sky tuh buat Dio nggak bisa digantiin. Ya udah makanya pakai golden ini. Yang lumayan bisa menggantikan lah. Iya. Terus apalagi jalan udah dipasang si Benson. Oke, Benson Preamp. Benson jadi ini pas lagi main clean play. Terus si drive. Gitu. Oke. Nah ini buat si jengjetnya deh. Gitu.
Harus gitu ya? Harus gitu. Harus gitu ya? Iya. Udah ini, nah terus habis itu si Sweet C ini tuh dia ada dua efek dalam satu efek. Jadi yang Dio selalu pakai ini si Angry Charlie-nya dia ini. Di sini kan emang dia bisa nge-stack dua, tapi ini jarang banget dipakai ya? Karena sudah ada si Benson. Oh iya benar. Gitu. Dia pasti milihnya combine sama si Benson ini. Jadi lebih galak gitu. Nah terus kenapa alasannya dia taruh positioningnya di sini begini? Karena abis dari clean, kita main ke drive yang Benson kan. Si drive Benson biasanya dia langsung nge-switch ke distorsi. Ya, sekali injek berarti. Sekali injek. Lo kan pakai sepatu biasanya. Iya, di sendal ini, aduh. Gini aja nih, pura-pura pakai sendal. Iya, coba lo ya. Coba ya. Itu maksudnya. Gitu bro. Maksudnya itu. Iya, maksudnya gitu ya. Maksudnya itu. Nah, lanjut. Nah, jadi either dia main si overdrive atau distorsi. Boosternya ini si Benson, si Germanium. Jadi kayak gitu. Tapi lu kalau kayak tadi nggak pakai reverb yang ini, yang lebih banyak mixnya enggak ya? Ada juga. Jadi pas bagian yang kayak lagu Dio itu tuh yang si Naif kan ada bagian part yang itu pasti dia pakai si ini. Sama si Sad Boy-nya juga. Gitu. Merinding loh, gue kayak dikelitikin leher gue urusan. ASMR. Jadi kayak gitu sih. Iya. Cuman kayak dia tuh paling suka banget yang buntut-buntut nge-trails yang nggak sepi gitu loh. Makanya lu suka Big Sky Cloud itu sebenarnya kan. Terus habis itu Whammy. Kan orang-orang kebanyakan pakai yang kayak buat gitu kan. Let's say misalkan kan kayak gini ya. Kaget. Orang biasanya kan kayak gitu. Iya. Enggak, yang tadi sih enggak begitu sih. Cuma yang awal iya. Ini tuh buat si sub gitu loh. Jadi buat kayak ngeduain. Wah. Bukan ngeduain. Pantes sad boy ini. Dia lebih kayak diduain ya. Oke. Nah, jadi misalnya kayak kita lagi main jengjet ya. Kayak gitu. Oke. Waktu itu di efek Dio yang satu, yang buat si akustik itu ada kan sub and up, di si elektronik. Nah ini juga kegunaannya dia bisa juga di sini. Jadi makanya that's why kenapa gue pakai Whammy di sini, dia bisa buat si sub and up kayak yang tadi, yang kayak gitu. Terus habis itu juga buat si oktav-oktavan dan lain-lain semuanya di sini ada, intinya kayak gitu. Oh iya. Jadi mau Julia nih. Julia. Nggak senyum juga kan? Ya. Julia juga jarang dipakai sih karena kan emang chorus vibrato tuh emang di album gue jarang, nggak ada bahkan kan. Memaniskan lagu apalagi pas lagi manggung tuh gitarnya ini kadang-kadang gue pakai untuk kayak manisin. Oh ini si Julia ini. Tebel-tebelin dan lain-lain kayak gitu sih. Oke. Ya. Kalau si Dito di sini gunanya simple. Jadi misalkan habis nyanyi nih, habis manggung, ini terakhir ya. Iya. Ini terakhir kayak. Thank you semuanya buat sini.
Pokoknya intinya tadi yang kalian dengerin tuh kasih lo mainin sedikit lah yang soundnya lu paling suka deh. sound paling gue suka. Belum makan. Lebih enak kita pakai Dito kali ya. Oh gitu. Susah banget. Oke, gue juga minggir, bentar. Ini paling gue suka ngawang-ngawang lucu gitu. Terus kita kasih sampai biar dep. Tapi biar depnya lebar, kita kasih reverb. Itu namanya kuda granat. Kuda granat. Jadi kuda makanya meledak di dalam. Oh, di stop dulu. Jadi memang yang paling gue suka tuh dalam sound dan lain-lain memang si reverb ya. Paling penting dari reverb, delay segala macam ya. Soalnya lu mungkin yang apa project yang solo yang di regular di cafe gitu emang yang bener-bener sendiri soal mainnya kan. Jadi soundnya selebar itu ya. Jadi paling gue suka tuh memang iya, gue nungguin lo. Nah, ini pertanyaan penting nih sebenarnya. Gue nggak tahu nih apa kalau nyaman atau enggak. Gue tanya begini sebenarnya nih. Dito ini kan salah satu kayak alat utama di konsep panggung reguler lu dan lain-lain lah sebenarnya ya. Dan nggak sedikit juga banyak orang yang jadi pengen begitu sebenarnya. Boleh nggak kalau di share gimana sih sebenarnya Dito ini nih? Oke banget, malah hari ini kita bisa ketemu hari ini memang ya pasti ngejelasin hal ini dong. Dan yang pasti Dito ini adalah lifesaver gue di saat memang band gue bubar pada saat itu. Oke. Sebenarnya Dito Looper ini adalah Dito buat latihan sebenarnya. Karena dia cuma ngeloop satu part doang. Oke. Bahkan kalau misalkan Albert mau tahu tuh di luar ini yang di Jakarta juga banyak. Mereka pakai loop station. Pakai loop yang gede begitu ya. Yang gede gitu. Itu kecanggihan mereka bahkan. Jadi kalau Dio cuman ngerekam satu layer lagu part yang penting, habis itu play pause. Ya, tapi ini bisa nge-layer sampai berapa layer sebenarnya kalau Dito ini sebenarnya? Apa satu doang? Maksudnya cuman satu overdubnya gitu loh. Satu overdub tapi sampai lo tiban sebanyak itu bisa. Gitu. Iya. Oke, coba deh di langsung tes kali ya. Coba ya. Simpel-simpel dulu aja. Simpel gue ya. Coba. Jadi pokoknya tuh kalau gue tuh Ditonya ini selalu mentok. Udah pokoknya volume yang paling... Oh, ini mentok? Udah paling mentok. Iya. Ini keputer kayaknya ya? Iya, terus habis itu FX yang ini gue pakai stop karena buat nyetop kan. Jadi kayak gini misalkan ya. Maaf ya. Terus habis itu loop lagi deh. Salah main bass. Ini tuh ini jalan-jalan terus habis itu oke, ini baru deh kita free.
Zu mau kita kasih beat. Terus biar mewah. Terus reverbnya itu. Oke. Mainin lagi deh. And very fun. Terus mau gila-gilaan. Jadi kan mau klimaksnya kan. HP matiin dong, HP dong. Kita lagi syuting. Sorry. Ya udah ya. Tapi bener loh, jadi rasanya itu merinding dengerin loh. Jadi penggunaan Dito tuh pas dia itu sesimpel itu. Jadi kayak ngelup part yang benar-benar kita buat nyanyi, terus bikin beat dan lain-lain. Pas bagian song kita pause, pas beberapa part yang penting kayak misalnya ref atau apa, lu nyalain jalan sambil. Makanya kadang-kadang kalau ngeliat story atau postingan Dio nyanyi, pasti kan sambil ngelepas gitar kan dan karena itu ya dia sambil run through. Ini bener-bener butuh dibiasain banget pakainya kayaknya ya. Apalagi lu sambil nyanyi, lu sambil main gitar, lu sambil ngajak crowd buat ikutan seru sama lu gitu kan. Wah itu bener-bener apa ya? Karena emang dari 2016 juga karena jadi kayak ya udah terbiasa. Makanya untuk mau nyoba looper lain tuh udahlah ini aja kayak ini udah enough gitu. Karena banyak juga teman-teman yang pemusik pakai looper bahkan mereka lebih canggih. Tapi gue salut sih sama si Dio sih, soalnya orang bermusik oke lah bisa main musik, cuma nggak semua orang punya karisma di panggung. Nah cuma terkadang pada saat gue banyak lihat juga nih, saat dia fokus sama pedalnya, karisma itu hilang karena dia nggak all out kepikiran buat untuk entertain orang kan. Tapi pada saat dulu udah seribet ini pakai looper, efeknya sebanyak begini itu bisa bener-bener ngajak orang semua gitu loh itu sih. Tapi mungkin itu juga ada perkara apa ya, waktu juga nggak sih? Karena kan emang sebenarnya mulai dari kapan sih? Dari 2016 itu akhir itu band dia bubar. And then akhirnya gue masuk salah satu resto bar di GI namanya Social House. Itu gue main terus itu. Ya udah pertama cuman kayak gitar-gitaran aja dan di situ waktu itu ngerasa kayak hampa banget ya main sendiri ya. Mau coba iseng-iseng. Itu main di itu tuh gue cuman bikin beat, bukan bikin layer rhythm ya. Gue cuman bikin kayak gini. Jadi kayak gini. Kenapa ada delaynya lagi? Ya kayak gitu. Ditambah juga pada saat itu lepas banget lagi DWP. Karena kan Social House itu kan part of Ismaya kan. Mereka tuh demand artis-artis yang penyanyi kafenya mereka itu untuk bawain beberapa lagu-lagu DWP. Jadi nanti biar orang-orang tuh pada denger pas ke DWP, orang-orang udah pada tahu. Kayak contohnya Swedish House Mafia yang Don't You Worry. Itu kan cuman kayak
Nah gitu kan. Nah jadi waktu itu gue mainnya kayak gini dong. Kayak gitu. Nah tapi pas waktu berjalan dan Ed Sheeran sekarang manggung juga nggak pakai whole bandnya dia. Kayak oh gitu ya. Jadi kayak ngeliatin. Tapi kalau Ed Sheeran dia kayak punya 7 dito. Oh gitu? Iya. Kalau gue cuma 1. Oke. Tapi ini bener-bener gila sih, dikupas tuntas sih. Ini si Dito sama si Harmony Singer. Karena kan awal emang gue main sendiri, jadi kayak seakan gue nggak sendiri. Oke, tapi thank you banget ya. Ini sama-sama. Nah, jadi habis ini akan didemokan lebih jauh dengan pedalboard ini ya, dengan karakter Diosdu main pakai pedalboard ini dan gitarnya dia pastinya, supaya teman-teman juga lebih bisa kebayang sih. Oh gila juga ya dengan pedalboard segini bisa hasilnya seperti itu. Dan itu karakternya Diosdu the Sad Boy. One, two. Today is gonna be the day that I come thrown back to you. Bad night, you shouldn't say I realize what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, you was on the street, the fire and the hat was out. I'm sure you heard it before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the ladders lead us there blinding. There's many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. Get up to wrong. You're my wonderwall. Because maybe you're gonna be the one to save me. Get out to me. You're my wonderwall. Because maybe you're gonna be the one to save me. Get out to you're my wonderwall. Oh.